Selamat sore sahabat Sinergi dan juga sahabat FKP Kelapa Gading, Forum Komunitas Pengusaha Kelapa Gading. Hari ini kita mengadakan acara perdana Forum Komunitas Pengusaha Kelapa Gading yang dihadiri kurang lebih 120 orang. Kita juga akan ada acara bedah tuntas peluang arah bisnis resto dan kafe di tahun 2026. Semoga ini awal dari kolaborasi sinergi dengan FKP Kelapa Gading dan juga teman-teman dari pengusaha yang ada di Kelapa Gading bisa saling mengisi dan juga saling bersinergi dan akhirnya bisa sukses. Tepuk tangan dong untuk Kelapa Gading dong, boleh. Oke, sebelum kita mulai, kita mau ucapkan dulu untuk terima kasih sponsor-sponsor kita. Pertama ada Fortress Pintu Baja, lalu ada King Coil juga, lalu ada dari KB Bank, lalu ada dari Telur Bank. Boleh dong tepuk tangan dong untuk sponsor-sponsor kita dong. Tanpa ada sponsor, acara hari ini tidak akan berjalan dengan baik ya Bapak Ibu ya. Ini apa Pak, teman-teman sekalian? Apa? Bukan sapu, ini adalah rezeki kita di Kelapa Gading 2026. Kalau teman-teman semua sekarang berdiri sendiri, tapi kalau kita bersama-sama, nah ini kita sapu semua bersama-sama bisa rezeki datang ya. Tepuk tangan dong untuk Kelapa Gading ya. Jadi wadah ini dibentuk adalah untuk semua pengusaha di Kelapa Gading untuk bersinergi. Jadi ekonomi menantang, benar atau tidak? Nanti kita dengar dari Pandi. Sinergi solusi untuk melewati masa sulit. Gaya ya, mesti gaya dulu ya kan? Kalau nggak gaya bagaimana orang percaya? Betul nggak Pak? Ya. Jadi kita berharap sinergi menjadi solusi untuk melewati masa sulit. Kalau kita lihat perilaku konsumen itu sudah dipaksa berubah sejak 2020. Kenapa saya bilang 2020? Kita COVID dibatasi berinteraksi. Dunia digital di situ berkembang dengan pesat. Yang tadinya kita bisa bertemu orang karena tidak bisa, semua pengusaha mulai dari pendidikan, mungkin yang sifatnya retail, semuanya dipaksa harus punya inovasi, yaitu di digitalisasi. Begitu juga dengan bank. Bank sekarang ya dulu nggak ada yang berpikir kita cuman bawa handphone kita bisa beli macam-macam. Mungkin kalau dulu orang mikir handphone cuma buat komunikasi. Ketinggalan handphone ya udah biarin. Kalau sekarang orang ketinggalan handphone pasti pulang lagi Pak. Perilaku konsumen setelah digitalisasi yang perlu jadi perhatian itu adalah masalah privasinya. Karena banyak juga isu digitalisasi, masalah privasi dan keamanan. Itu juga harus dipertimbangkan oleh para pelaku usaha. Kalau memang mau digitalisasi harus dipikirin secure-nya seperti apa, privasinya seperti apa. Dan yang terakhir ya tetap Pak, sekali lagi fleksibilitas. Semakin fleksibel, konsumen akan semakin nyaman. 3 hal itu yang memang harus diadaptasi oleh semua pengusaha dan semua sektor industri ya Pak. Semenjak after COVID, perkembangan dunia usaha yang berhubungan dengan kesehatan tumbuh dengan pesat. Lifestyle yang tadinya mungkin usia 40 tahun ke atas baru berpikir untuk masalah kesehatan. Sekarang anak-anak gen alpha Pak, mereka sudah sadar dari sejak dini masalah kesehatan. Jadi bisnis yang berhubungan dengan kesehatan kedepannya itu akan menjanjikan. Kesehatan ini bukan hanya bicara rumah sakit Pak, bukan hanya bicara klinik, termasuk kecantikan, Health conscious ya. terkait dengan kecantikan mulai dari rambut, kulit, itu kita lihat kedepannya akan sangat prospek. Jadi 2026 sih kalau prediksinya kita nggak beda jauh dengan 2025. Cuma kita di F&B ini selalu harus melihat peluang, ngulik terus lah istilahnya. Karena memang kalau kita stay hanya ya nggak ada perubahan, ya kita akan habis lah Pak. 2025 buat semua pengusaha pasti berat ya Pak. Nggak ada yang kalau saya ketemu tuh, gimana bisnis lu? Oh, oke gitu ya Pak. Semuanya pasti bilangnya berat. Mau yang dari skala kecil, menengah, sampai besar, semua bilangnya berat. Cuma memang kalau dari pengalaman saya Pak Mano, dari mungkin di sini saya mengambil contoh Pogo dan Sanca lah. Pogo itu ajaibnya berkembang pada saat COVID Pak. Kita lahir di September 2019, Maret 2020 kita udah harus tutup. Jadi memang kita berkembang benar-benar pada saat COVID.
Jadi kita peak-peaknya itu di 2021 dan 2022 Pak. 2022 saya membuka 7 cabang Kogo. Sanca itu lahir di November 2024. Dan kita ya beranak-beranak ini di 2025 Pak. Jadi pada saat orang-orang juga agak pesimis dengan ekspansi dan segala macam, kita malah gila-gilaan Pak. Cabang pertama itu hanya break even dalam 2 atau 3 bulan. Total berapa Pak udah ekspansi tahun ini? Per hari ini 45 Pak. 45. Ya, besok kita buka di Bogor Pak 46. Kalau saya lihat Yokti ini belum puncak-puncaknya Pak. Hanya baru 2 brand besar masuk ke Indo. Tahun depan mungkin saya rasa mungkin akan lebih dari 10 brand dari China akan masuk gitu kan. Jadi ini yang pertempurannya belum banget Pak sebetulnya. Dan yang kita yakini Pak dengan brand besar itu masuk, malah marketnya lebih ke goreng. FOMO-nya di mana-mana Pak. Jadi kayak kita nih Sanca buka di luar pulau Pak, itu bisa dibilang salesnya melebihi kontra yang di Jakarta. Sekarang kita bertahannya seperti apa ya, kita pasti akan inovasi produk terus Pak. Dan itu fleksibilitas kita kan di situ Pak. Kita mengkreasi produk-produk ibaratnya semau gue. Kita nggak dibatasi oleh si prinsipal. Jadi saya rasa itu yang akan menjadi keunggulan kita dibanding brand-brand yang dari luar itu Pak. Jadi kalau kita lihat sekarang tren setahun terakhir ini yang berkembang seperti apa? Seperti Kopitiam Pak. Kopitiam tuh kalau kita lihat sekarang kan di mana-mana semua buka Kopitiam because comfort food-nya Pak. Individual menu, orang datang nggak nyampe 100.000 kenyang. Jadi itu yang saya lihat di 2026 juga masih berkembang seperti itulah. Lebih ke comfort food, yang makanan simple, yang yang akan berkembang Pak. Kalau kita lihat prospek 2026, saya yakin dari F&B tetap masih konsisten dan yakin bahwa 2026 tetap akan baik Pak. Karena kebutuhan makan dengan pola konsumtif masyarakat kita, salah satu lari makan Pak. Walaupun sekarang makannya tidak hanya buat menjangin perut, tapi tempat makan yang memang bisa menarik mereka sekalian rekreasi Pak, hiburan. Jadi yang instagramable dan atau mungkin makanan yang cukup menarik yang baru buat mereka. Tapi tetap 2026 bisnis F&B tetap baik, walaupun persaingan tinggi, terutama di bidang coffee shop ya, cafe itu luar biasa. Tumbuh tumbang itu biasa. Dalam bisnis pasti akan terjadi Pak. Tergantung bagaimana mereka mengoperate atau memang menargetkan market di 2006 itu seperti apa, segmennya apa, daya belinya berapa, dan apa yang mau kita jual di produk mereka gitu Pak. Sesuai dengan segmen market yang mereka tentukan itu Pak. Saya sangat concern dengan bagaimana handle karyawan. Kalau di Telaga Seafood itu hampir 200 karyawan, 25% karyawan saya itu di atas 15 tahun. 10 sampai 25 tahun ada yang kerja sama saya. Tertinggi itu adalah antara 5 sampai 10 tahun, itu udah 50% karyawan saya 5 sampai 10 tahun. Yang 30% yang di bawah 5 tahun. Gaji mereka tidak besar. Jadi saya cuma mau kasih sampaikan bahwa gaji tinggi buat seorang karyawan itu tidak menjamin bahwa dia akan menjadi karyawan yang loyal. Atau dia menjadi karyawan yang memang akan memperjuangkan kita sepenuhnya. Jadi yang perlu saya katakan adalah cara saya manage karyawan adalah dengan membangun komunikasi dengan karyawan. Saya didik mereka dari nol, dari tidak bisa apa-apa, ada bekas dari tukang cuci piring, dalam waktu 4 tahun, 5 tahun, hari ini dia sudah bisa masak Pak. Saya waktu buka kafe, hanya satu kafe, satu tukang masak, dalam waktu 4 tahun, sekarang saya punya 10 orang yang bisa masak. Dan saya didik dari bawah semua Pak, dan saya concern untuk melatih mereka. Karyawan itu harus punya 2 skill. Satu adalah soft skill-nya dia, yang kedua adalah hard skill. Soft skill itu adalah karakter Pak. Dia mau kerja keras, dia mau jujur, ya kan. Hard skill, kemampuan dia sebagai seorang waiter atau sebagai seorang bartender, itu bisa kita latih Pak. Anak-anak yang kita cari adalah yang pertama adalah soft skill dia. Dan itu yang saya selalu lakukan adalah bagaimana merubah mindset karyawan bahwa kita ini satu rumah loh. Yang gaji kalian bukan saya. Yang gaji saya juga konsumen, ya kan, konsumen. Jadi kita lakukan sama-sama. Tidak ada bisnis yang bisa full autopilot. Karena mau nggak mau kita sebagai owner harus turun untuk berkomunikasi dengan karyawan. Saya tidak mengacu kepada yang suka menggunakan seorang manajer. Karena manajer kadang-kali cari muka ke pemilik, tapi dia menekan ke bawahan. Sehingga karyawan bisa banyak nggak betah. Jadi saya tanya, banyak saya kasih polling ke anak-anak, kalian lebih senang pakai manajer atau bisa berhubungan langsung dengan saya?
hampir 100% karyawan bilang kita lebih enak langsung dengan bapak gitu. Tapi beban saya lebih berat, ya kan? Saya tiap hari harus kirim cabang.